Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi ini kabarnya, saya mendengar bahwasanya Mbah Ilo lagi dihukum. Karena beliau sebelum kesini tadi sudah menyampaikan dekat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau menyampaikan bahwasanya beliau akan menebus dosanya sama yang Gibatara, teman-teman. Lihat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat ya. Lihat itu ada yang Gibatara di depan. Astagfirullahaladzim. Coba teman-teman. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat ya, Mbah Ilo. Hukuman ini kepadaku, yang cukup, yang La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini karena kemarin ya teman-teman. Memang berbuat salah, yang Ya karena ini benda yang semalam dipinjam oleh Mbak Ilo dari Eyang Gibatara hilang, teman-teman. Karena keteledoran Mbak Ilo saat meletakkan benda itu dan menolong Mas Rian. Hal tak terduga pun terjadi di mana pasukan Lubuk Bumi mengambil secara diam-diam benda milik Eyang Gibatara. Namun Eyang Gibatara nampaknya di sini, teman-teman, nggak menerima. Karena mungkin Eyang telah menyampaikan bahwasanya jaga bendaku itu karena aku pun perlu. Namun Mbah Ilo kecolongan dan benda itu pun hilang. Kita dekat lagi ya teman-teman, tapi jangan lewatin api yang membuat Mbah Ilo merasa tersiksa. Lihat teman-teman, kita nggak bisa menyelamatkan ya, karena Mbah Ilo masih dihukum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbah Ilo. Sini Mbah Ilo. Mbah Ilo sini. sebentar, saya belum bisa. Yang masih di situ. Nanti saya tambah berat hukumannya, Mas Den. Biarlah saya menerima hukuman dari Eyang Gibatara, karena hamba telah bersalah. Untuk menebus kesalahan saya, biarlah saya menjalani hukuman ini yang diberikan oleh Eyang Gibatara. Astagfirullahaladzim. Nanti hukumannya tambah berat diberikan oleh Eyang Gibatara. Ya Allah. Eyang, mohon maafkan Mbah Ilo, Eyang. Beliau semalam itu tidak sengaja, karena beliau lagi fokus menyelamatkan Mas Rian, Eyang. Tolong Eyang, ampunilah Mbah Ilo, Eyang. Semua yang dilakukan dia semata-mata untuk membantu Mas Karyo untuk merebut kembali Padepokan yang kabarnya hari ini telah didapatkan dan diambil alih oleh Mas Karyo. Cuman hal tak terduga terjadi, Eyang. Benda sakti milik Eyang dicuri, direbut paksa. Mohon maaf, Eyang. Saya yakin di sini Mbah Ilo dan Mas Rian dan para spiritual lain akan membantu menemukan center sakti milik Eyang. Mohonlah Eyang untuk membebaskan Mbah Ilo dari hukuman ini, Eyang. Terima kasih, Eyang. Terima kasih. Ya Allah. Izinkan hamba yang untuk mencarinya kembali, yang memang hamba bersalah yang kepadamu, yang tapi saya akan untuk merebutnya kembali, yang karena Belo. kesalahan saya, yang Eyang udah pergi ya. Belo. Sini Belo. La ilaha illallah. Belo istighfar, Belo istighfar. sangat berat hukumannya terhadap saya, Mas Denny.
Bailo, apa yang terjadi sebenarnya? Tiba-tiba tadi saya mau jumpain Bas, saya lihat di dekat perumahan, dekat padepokan nggak ada, ternyata Bailo dekat rumah Eyang Gibatara. Bisa Bailo jelaskan? Hukuman sangat berat, Eyang. Tadi pagi saya dikubur dengan Eyang hidup-hidup. Lantas setelah dikubur, masuk di pertengahan hari, kemudian saya dibakar. Yaitu kalau memang kamu sanggup tahankan api itu, kamu lolos silakan cari. Kalau tidak, kamu akan mati di situ, kata Eyang. Bailo. Nauzubillah min dzalik. Eyang benar-benar marah besar terhadap saya atas kelalaian saya, Mas Den. Bailo ngakuin itu. Memang inilah untuk menebus kesalahan saya. Ya Allah. Lantas Bailo, gimana? Ini benda saktinya di mana? Kita harus temukan itu loh, Bailo, karena kita sudah berjanji dengan Eyang. Tadi pagi Eyang sebelum mengubur saya hidup-hidup, Eyang berkata, kamu tunggu saja. Duduk kamu di suatu pendopo. Nanti pasukan Lubuk Bumi akan datang untuk memberikan senter pusaka itu. Oke. Tapi ada dengan syarat katanya. Apa mbak syaratnya, Mbak? Itulah yang saya tidak tahu, Mas Den. Ya Allah. Iya, intinya Mbak, saya nggak mau Bailo disiksa lagi atau diberi hukuman oleh Eyang yang terlalu berat kalau menurut saya. Mungkin kalau misalnya kita ya, teman-teman seperti saya, bakal tewas Bailo kalau seperti ini. Ya, memang gitulah kalau seorang kesatria, Mas Den. Allahu Akbar. Jika bersalah, hukumannya seperti ini nih, Mas Den. Ya, Mas Den, seperti ninja-ninja Jepang itu. Jika kalah bertarung, dia akan bunuh diri, Mas Den. Itulah seorang kesatria. Bailo, kita bukan tradisi orang Jepang. Memang Bailo. benar. Tapi di sini adalah seorang kesatria. Kita tidak bisa membangkang atau membantah apa hukuman Eyang terhadap saya, Mas Den. Saya terima itu, Mas Den. Karena apa? Untuk menebus kesalahan saya. Allahu Akbar. Mungkin Mas Den tidak tahu ya, mungkin kameramen tidak Bailo, tahu. lihat kondisi Bailo coba. Mbah Ilo mukanya udah gosong-gosong, badannya sudah hitam-hitam, Bailo. Memang, Mas Den. Ini ya, hukuman dari Eyang, Mas Den. Bailo, saya datang ke sini tadi apinya udah besar. Mungkin sebelum saya datang, apinya lebih besar lagi. Sehingga ini yang terjadi sama Mbak Ilo. Intinya Mbak Ilo, saya mau Mbak Ilo cepat-cepat menemukan benda itu dan kembalikan sama Eyang. Kalau Mbak Ilo nggak mampu lagi untuk menjaganya atau karena teledoran, Mbak Ilo nggak usah pinjam lagi udah benda itu. Jadi Eyang nggak ada toleransi Mbak Ilo. Walaupun Mbak Ilo adalah murid kesayangan beliau, Mbak Ilo tetap melakukan kesalahan, Mbak Ilo tetap dihukum juga kan? Itulah memang benar seorang kesatria memang begitu, Mas Den. Ya Allah. Harus kita hadapi rintangan ataupun hukuman yang apa diberikan pada guru-guru kita terima, Mas Den. Kita tidak bisa mengelak itu. Oke, Mbak Ilo. Ini pun hari sudah hujan, nampaknya Eyang Gibatara nggak pengen kami lama-lama di sini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi saya pun akan mau menuju yang dimana mungkin datang para Lubuk Bumi itu ya.